Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Paroki Maria Bunda Karmel, Jakarta. Hari ini hari Minggu, tanggal 11 Desember tahun 2022. Tema kita hari ini adalah kasihnya yang tersembunyi. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, suatu hari seorang ibu pernah men-sharingkan pengalaman pergulatan imannya kepada saya. Ibu ini berkisah bahwa salah satu anaknya yang berprofesi sebagai seorang perwira TNI pernah berencana untuk meninggalkan iman Katoliknya dengan alasan supaya karirnya di TNI dapat semakin lancar dan dapat meraih jabatan yang setinggi-tingginya. Anak ibu tersebut berpendapat bahwa iman Katolik yang ia anut merupakan penghambat bagi kelancaran karirnya di militer. Menanggapi rencana anaknya tersebut, ibu ini pun mengungkapkan kepada anaknya sebuah rahasia besar dalam hidupnya. Ibu ini berkata kepada anaknya, "Nak, masih ingatkah dirimu ketika dirimu baru lulus SD dan berkata kepada ibu bahwa dirimu ingin sekali menjadi seorang perwira TNI? Ketahuilah, sejak hari itu ibu selalu setia setiap hari berdoa 1 kali rosario dengan intensi khusus agar dirimu diterima di akademi militer. Jadi ketahuilah, jika hari ini kamu bisa berdiri sebagai seorang perwira TNI, semuanya itu tidak lain dari kebaikan Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria. Sekarang, setelah cita-citamu tercapai, masakan dirimu tega meninggalkan Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria yang sungguh sangat mengasihimu?" Puji Tuhan, ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah mendengar kata-kata sang ibu, sang anak ini pun akhirnya membatalkan niatnya untuk meninggalkan iman Katoliknya, dan sampai hari ini ia tetap Katolik. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Injil Matius bab 11 ayat 2 sampai dengan 11 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini berkisah tentang Yohanes Pembaptis yang mengutus murid-muridnya untuk datang kepada Yesus dan bertanya, apakah Yesus sungguh-sungguh Mesias yang telah dijanjikan oleh Allah atau bukan? Dan berdasarkan kesaksian Injil Matius, Yesus tidak menjawab ya atau tidak. Tuhan Yesus malah mengajak para murid Yohanes Pembaptis untuk melihat dan merenungkan segala karya yang luar biasa yang telah diselenggarakan oleh Tuhan Yesus, seperti yang tertulis di ayat kelima. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan Tuhan Yesus juga masih menambahkan di ayat yang ke-6, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, sesungguhnya Tuhan Yesus juga telah melakukan banyak karya yang luar biasa di dalam hidup kita. Namun, karena hidup kita ini terlalu penuh dengan nafsu duniawi, maka kita pun sering kali tidak mampu melihat dan menyadari karya-karya tersebut. Oleh karena itu, mari kita murnikan hati kita, mari kita bersihkan hati kita dari segala keinginan untuk memuaskan kehendak diri kita sendiri. Dan mari kita jadikan kehendak Allah sebagai pedoman utama dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati.